Baik adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik senang sekali bertemu dengan adik-adik semuanya di sore hari ini. Sore hari ini, sebelum kita memulai nih adik-adik tentang My Superheroes kita adik-adik di kesempatan sore hari ini adik-adik, tentunya Kak Bu Asad ingin memulai dulu dengan sesuatu yang indah. Dan apa sesuatu yang indah itu adik-adik? Sesuatu yang indah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik, ini adalah pertemuan kita yang kedua nih dari serial kajian My Superheroes chapter 1 bagian yang kedua. Nanti ada teman adik-adik yang akan menemani Kak Bu Asad dalam kajian kita kali ini. Dan nanti di akhir ada apa adik-adik? Ada kuis. Kuis. Dapat hadiah nggak adik-adik? Dapat hadiah nggak? Dikasih nggak ya hadiahnya? Mudah-mudahan dikasih ya. Baik adik-adik semuanya, hari ini, kesempatan kali ini, Kak Abu Asad ditemani oleh teman adik-adik. Siapa dia? Dia adalah teman adik-adik yang sudah mengikuti kajian Kak Abu Asad juga di secara online nih. Assalamualaikum Sakim. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabar Sakif? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sakif, ya. Ini adik-adik Sakif Zayan. Nantinya akan menemani Kak Abu Asad nih. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Sakif nih. Sakif. Ya. Sakif kemarin sempat nggak nyimak kajian Kak Abu Asad kemarin? Nyimak nggak ya? Iya, tapi maksudnya apa? Nah, tadi Kak Abu Asad bilang apa ya? Oh, Sakit nyatet yang saya dengar. Suaranya kurang jelas ya? Iya. Tapi alhamdulillah kok Kak masih bisa dengar. Masih bisa dengar ya, alhamdulillah. Cuma slideshow-nya aja agak-agak itu. Kalau sekarang suaranya gimana? Bagus nggak? Alhamdulillah bagus Kak. Bagus ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nih Sakif. Jadi menurut Sakif, superhero itu seperti apa sih dan bagaimana sih Sakif? Menurut Sakif nih ya. Jadi menurut Sakif, superhero yang sebenarnya itu yang itu ya kayak Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Tolha, kemudian ya sahabat-sahabat Nabi, karena mereka itu emang benar-benar berjuang gitu, dan mereka itu emang bertakwa, mereka itu berani mati, mereka itu gak takut mati, malah mereka pengen mati syahid. Masya Allah. Kemarin Kak Abu Asad kan telah membahas the last prophet ya nih, ya. Iya. Nah, Sakif tahu gak the last prophet yang Kak Abu Asad bahas kemarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Tahu dari mana? Karena kan the last prophet itu kan artinya nabi terakhir. Nabi terakhir siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Terus kemarin disebut juga loh namanya Abdul Muthalib sih. Itu Abdul Muthalib siapa? Bahkan kemarin dikasih pertanyaan, tapi kok jawabannya beda-beda. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kakeknya apa pamannya? Kakeknya. Yang benar paman apa kakek? Kakek. Atau kakek-kakek? Iya, Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali, adik-adik semuanya, the last prophet, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, salah bahasa Indonesia, yaitu adalah utusan terakhir, nabi terakhir. Dan siapakah nabi yang terakhir? Tentunya adik-adik tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik mendengar ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, maka mereka itu adalah sebenarnya para pendusta. Dan para pendusta ini sudah ada adik-adik. Bahkan sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Siapa adik-adik ingat gak? Siapa nabi pertama yang mengaku? Orang pertama yang mengaku sebagai nabi setelah Musailamah Al-Kadzab. Barakallahu fiik, betul Zaid, Sakif ya. Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu yang pertama kali sudah mengaku diri sebagai seorang nabi dan rasul. Cuman tujuannya apa adik-adik? Musailamah Al-Kadzab ini sebenarnya Sakif tahu tidak? Kenapa Musailamah mengaku sebagai nabi dan rasul?
Dia hanya untuk supaya mendapatkan kekuasaan. Bahkan pernah datang ke Rasulullah SAW meminta jatah kekuasaan. Itu adik-adik. Minta jatah kekuasaan. Ada sejarahnya seperti itu. Dia datang menemui Rasulullah SAW, meminta jatah kekuasaan dan sebagainya. Dan juga ada itu tidak tahu tidak, kenapa pengikutnya begitu banyak sampai 70.000 pasukan Salim Al-Kadzab ini punya suku yang sukunya ini memang jumlahnya banyak. Sampai-sampai adik-adik orang-orang yang berada di sukunya Muslimah pernah berkata begini adik-adik, ya. Nah, Muhammad itu adalah seorang yang benar, ya. Tapi Musailamah Kadzab walaupun dia bukan yang benar, tapi dia adalah suku kami. Jadi mereka itu mengakui Musailamah Al-Kadzab bukan karena memang sebagai nabi dan rasul, tapi karena Musailamah Kadzab adalah sukunya mereka. Jadi mereka membela-bela. Memang adik-adik di zaman dahulu orang-orang Arab itu sangat kuat sekali membela kesukuannya adik-adik, kesukuannya. Nah, pernah dengar gak Sakif? Ya, tentang kisah lahirnya saat kejadiannya lahir Nabi Muhammad SAW. Kemarin Kak Buasan bahas, kemarin kita bahas tentang masa sebelumnya Nabi Muhammad lahir ya. Ya, itu ya akhirnya kemudian jadi Amul Fil. Ya, Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Itu tahun yang dimana terjadinya peristiwa pasukan gajah yang datang ya dari Yaman, dari mana adik-adik, dari Yaman yang dibawa oleh pemimpin adalah Abraha atau Abroha. Nah, Sakit tahu tidak kejadian apa sih yang terjadi ketika the last prophet ini menjelang mau lahir adik-adik? Pernah dengar gak kisah Sakit? Pernah. Gimana kisahnya? Pokoknya pas Rasulullah SAW masih di perutnya Aminah, itu dari perutnya mancar cahaya. Mancar cahaya. Terus istana ya, balkon-balkon istana di Persia runtuh. Balkon istana di Persia roboh. Terus apalagi? Apinya Majusi roboh. Api Majusi roboh, terus apalagi? Ya, padam. Terus pokoknya banyak berkah deh. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dirawat sama keluarganya Halimah, kambingnya jadi gemuk, untanya ngeluarin susunya banyak. Padahal sebelumnya susah ngeluarin susu untanya. Kalau Aminah juga jadi cepat jalannya. Terus bulannya bulan apa Rasulullah dilahirkan? Gak tahu Kak. Gak tahu. Waktu lahir kapan? Malam, pagi, siang, sore, tahu gak kira-kira? Sakif. Kakak juga belum tahu. Belum tahu ya. Kalau gitu kita simak ya penjelasan Kak Abu Asad nih. Nah, ya, gini ya Sakif. Rasulullah SAW dilahirkan itu 50 hari setelah peristiwa terjadinya pasukan gajah yang mau menyerang Makkah. Sebabnya karena ada orang Quraisy yang berbuat kurang ajar ya adik-adik ya. Di gerejanya siapa? Di gerejanya di gerejanya Abroha yang dimana Abroha ini punya gereja namanya Al-Qulais nama gerejanya. Yang artinya kolan suah yaitu peci. Jadi setiap orang yang melihat gerejanya itu pecinya jatuh gitu adik-adik ya. Kenapa bisa jatuh ya? Mungkin peci zaman dulu beda dengan peci zaman sekarang adik-adik. Kalau peci sekarang mah tinggi juga nggak jadi jatuh. Apalagi yang tinggi juga nggak jatuh ya. Beda kan pecinya. Ya. Nah kemudian adik-adik ya 50 hari setelah kejadian tersebut, kejadian pasukan Abraha yang kemudian dihancurkan sama Allah melalui pasukan yang dikirim segerombolan berbondong-bondong burung yang datang. Jadi bukan burung ababil adik-adik ya, tapi burung yang datang berbondong-bondong ya. Burung yang datang berbondong-bondong yang dimana annaha kanat tayran khudran kharadat minal bahri. Yang burung ini berwarna hijau. Warnanya hijau adik-adik. Kayak beho kali ya. Warnanya hijau ya. Kemudian kharajat minal bahri, keluar dari dasar laut. Jadi keluarnya bukan dari pohon, dari langit, tapi dari dasar laut keluarnya. Ya. Laha ru'usun, kemudian dia punya kepala burung ini. Kepalanya seperti apa? Karusil shiba, yaitu kepalanya seperti binatang buas. Memang agak aneh burung ini. Dan mungkin nggak ada lagi setelah kejadian itu udah nggak ada lagi burungnya adik-adik ya. Karena burung ini tumburnya munculnya di dasar laut. Di dalam laut, terus kemudian palanya juga aneh, warna juga aneh. Dan mereka adalah termasuk dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 50 hari itu kalau dihitung dan peristiwa pasukan gajah ini adik-adik terjadi pada bulan Muharram. Bulan apa adik-adik? Muharram. 50 hari setelahnya
barulah terjadi peristiwa yang tadi Syakib Zain sebutkan. Kalau 50 hari berarti berapa bulan tuh? 1 bulan, kalau di Hijriah itu adik-adik hitungannya 29 hari. Berarti kalau 50 hari 29 itu 1 bulan tambah 21 berarti 2 bulan. 50 hari ya, berarti 1 bulan 21 hari. Sakif, hafal enggak tahun Hijriah? Setelah Muharram apa coba? Coba sebutin. Gak hafal Kak. Baik, ditulis ya kalau nggak hafal. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal atau Rabiul Ula, kemudian Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Ulang lagi ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 ya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adik-adik harus apa loh tahun Hijriah ini? Kenapa? Karena tahun Hijriah ini adalah peristiwa yang diambil. Ada atau tidak? Kapan tahun Hijriah ini terjadi? Tahun Hijriah ini ditetapkan, dibuat pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena adik-adik sebelumnya orang-orang Arab itu punya tanggalan sendiri berdasarkan perhitungan bulan, tapi nggak pernah menyebutkan tahun sekian-sekiannya gitu adik-adik. Misalnya 12 Rabiul Akhir tahun 144 Hijriah gitu. Enggak. Kenapa coba adik-adik? Karena memang mereka tidak mengenal itu. Makanya mereka kadang-kadang menamakan dengan nama tadi Amul Fil gitu kan, tahun gajah. Jadi mereka mengenalnya 12 Rabiul Awal Amul Fil, yaitu tahun gajah. Jadi tidak disebutkan angkanya karena memang enggak ada. Dan tahunan Hijriah ini kemudian adik-adik ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan dihitungnya tahun pertamanya itu pada saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya namakan tahun Hijriah. Tuh. Dan adik-adik, kalau kita misalnya mau membuat undangan ya adik-adik, undangan misalnya kita mau ngadain acara, itu kata para ulama, kita diharuskan adik-adik memulainya dengan tahun Hijriah dulu. Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau adik-adik, sekarang ini zaman yang penuh dengan musibah adik-adik ya. Beliau mengatakan dalam adik-adik dalam liqa'al babil maftuh, beliau mengatakan adik-adik kita sekarang dihadapkan dengan suatu musibah sehingga kita harus menyebutkan kalender Masehi juga. Makanya adik-adik kalau memang kita ingin membuat tanggalan, karena kan mungkin kalau langsung merubah ke tanggal Hijriah orang yang nggak paham bingung. Nanti datang ya ke rumah saya tanggal 12 Dzulqa'dah. Tanggal berapa ya gitu ya. Waduh, tanggal berapa nih? Banyak yang nggak paham, makanya dibuat tanggal Masehi ini karena musibah adik-adik. Karena orang sudah terbiasa menggunakan tanggalan Masehi, akhirnya tanggal Hijriah jadi terlupakan. Padahal tanggal Hijriah itu tanggalan yang di situ ada sejarah yang luar biasa adik-adik. Sejarah tentang proses bagaimana Nabi Muhammad SAW hijrah dan para sahabat dalam perjuangan yang luar biasa. Makanya adik-adik, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan tanggal Hijriah. Bahkan kata Syekh bin Baz juga, bahkan wajib adik-adik ya. Meninggalkannya merupakan perbuatan tasyabuh tuh. Tasyabuh man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat satu penyerupaan kepada satu kaum, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam golongan kaum tersebut. Jadi kalau nanti di akhirat dikumpulkan sama mereka orang-orang kafir yang kita niru-niru mereka adik-adik. Kalau kita niru-niru orang kafir dari berpakaian, bergayanya, kemudian juga yang lainnya adik-adik, kita niru-niru mereka, nanti kelak di hari kiamat Allah akan bariskan kita di barisan orang-orang kafir. Makanya kita dianjurkan memulai dengan tanggalan Hijriah. 50 hari setelah peristiwa tahun gajah, yaitu di bulan Muharram, berarti jatuhnya kurang lebih di bulan Rabiul Awal. Ya adik-adik ya, di Rabiul Awal. Dan di Rabiul Awal ini adik-adik memang adik-adik ada perselisihan tanggal tentang kapan Rasulullah lahirnya. Ada yang bilang tanggal 12, ada tanggal bilang 9, ada tanggal bilang 8, 10 ya. Tapi sebagian para jumhur ulama mengatakan
Yang kuat katanya adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau tanggal 12 itu adalah tanggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pendapat dari para ulama yang secara jumhur, adik-adik, kebanyakan para ulama, adik-adik. Beliau punya ayah. Siapa namanya ayahnya? Siapa, Sakif? Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Iya, Abdullah siapa? Lengkapnya Abdullah? Abdullah bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib, Masya Allah. Bin Abdul Muthalib, betul. Selanjutnya, Sakif mau nanya Mas Sakif nih. Harinya hari kapan Rasulullah lahir? Sakif tahu tidak? Hah? Hari Senin. Hari Senin. Senin. Ya. Hari Senin. Ya itu Sakif tahu nggak? Pernah baca nggak sejarah tentang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW? Pernah baca nggak? Belum. Belum pernah ya. Ditulis dalam sejarah. Bagaimana bangsa-bangsa Arab dan juga di semua negara, adik-adik, semua wilayah itu mengalami suatu kerusakan yang luar biasa. Ya. Makanya kemudian Allah mengutuslah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Untuk siapa? Untuk bangsa manusia. Tahu nggak siapa yang memberi nama Rasulullah? Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Kakeknya. Kakeknya. Dan apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Yang terpuji, Masya Allah. Dan berapa jumlah nama Nabi Muhammad? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Nabi Muhammad punya nama banyak loh, Sakif. Ya, tidak hanya Muhammad. Ada 10 lebih nama Nabi Muhammad. Tapi Kak Abu Asad akan jelaskan yang 10 aja. Ini berapa? 10. Ya. Taib, kalau gitu Kak Abu Asad sebutkan ya nama-nama Rasulullah SAW. Betul, adik-adik semuanya. Yang memberikan ketika Rasulullah lahir, adik-adik. Ya, lahir, kemudian kata ibunya yaitu Aminah disuruh membawa anaknya kepada kakeknya itu Abdul Muthalib. Sama kakeknya dibawa, adik-adik. Dibawa ke Ka'bah. Kemudian di depan Ka'bah Abu Muthalib ya menyebutkan inilah cucuku. Lalu pas hari ke-7 ketika Abu Thalib mengundang orang-orang adik-adik untuk makan dan makan karena lahirnya Rasulullah, adik-adik, orang-orang bertanya kepada Abu Thalib, ya Abdul Muthalib, siapakah nama anak ini? Kemudian kata Abu Thalib, namanya Muhammad. Bingung adik-adik. Orang Arab bingung, namanya Muhammad. Karena adik-adik, nama Muhammad ini bukan nama yang ada di Arab itu, adik-adik. Nama yang asing sebenarnya. Nggak pernah ada nama Muhammad. Sampai-sampai orang Arab berkata, loh kenapa engkau tidak menamakan seperti nama keturunannya, misalnya nama kakeknya atau nama cucunya, cicitnya, kakek buyutnya, adik-adik ya. Tapi kamu mau memberikan nama Muhammad yang asing gitu. Kemudian kata Abdul Muthalib, adik-adik, aku memberikan namanya Muhammad yang artinya terpuji. Aku ingin agar makhluk-makhluk yang ada di bumi memujinya dan juga makhluk-makhluk yang ada di langit memujinya. Masya Allah, adik-adik. Nama-nama lain Rasulullah, adik-adik. Yang pertama adalah Muhammad. Kata Rasulullah, innali asma'an. Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad. Namaku Muhammad. Itu yang pertama, adik-adik. Kemudian, wa ana Ahmad. Namaku juga Ahmad. Ya, adik-adik. Namaku Ahmad. Wa ana mahi. Alladhi yamhullahu biyal kufra. Dan namaku adalah Al-Mahi. Apa itu adik Al-Mahi? Al-Mahi itu artinya penghapus. Jadi alladzi yamhullahu biyal kufra, yaitu yang menghapuskan ke bentuk-bentuk kekafiran. Yang ketiga nama Rasulullah dari adik adalah Al-Hashir. Al-Hashir. Apa itu adik Al-Hashir? Al-Hashir itu adik-adik adalah mengumpulkan. Kemudian wa ana Al-Aqib, dan namaku adalah Al-Aqib. Ya adik-adik, Al-Aqib. Al-Aqib. Siapa Al-Aqib, adik-adik? Apa itu Al-Aqib? Alladzi laisa ba'dahu ahadun, yaitu yang tidak ada lagi seorang nabi setelahnya. Yaitu adik-adik. Ya, Al-Aqib, menutup adik-adik ya. Jadi tidak ada lagi nabi setelah beliau. Alladzi ya, laisa ba'dahu ahadun, yaitu yang tidak ada lagi nabi setelahnya, adik-adik. Udah berapa tuh adik-adik? Udah 5 ya. Yang berikutnya wal muqaffi. Al muqaffi ini artinya adik-adik adalah yaitu yang berani,
yang cerdas, yang kuat. Kemudian ya adik-adik, nama yang lain adalah nama Nabi Muhammad SAW adalah yaitu Nabiur Rahmah. Kemudian juga adik-adik Nabiut Taubah. Adik-adik yang mengajak manusia untuk bertobat kepada Allah. Dan juga Abdullah. Tuh. Kemudian Abdullah, nama Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adik-adik yaitu As-Sadiqul Masduq, yaitu orang yang dibenarkan dan orang yang terpercaya. Ini hadiah dari Sakib Zayan dan merupakan hasil karyanya Sakib Zayan. Jadi Sakib Zayan adik-adik membuat karya sendiri. Oh, Masya Allah nih. Luar biasa nih Sakib Zayan ya. Maaf Kak, tolong dipegang bungkusnya. Buat Kak Abu Asad katanya. Tuh, buat Kang Abu Asad, Kang Oja. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Lalu apakah yang dikasih sama Sakib buat Kang Oja? Yaitu Kang Abu Asad. Hadiahnya adalah karyanya Sakib. Ya, salah sini ya. Nah, sini dia.